Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya saham WMUU ya, atau Widodo Makmur Unggas ya. Dan berikut laporan keuangan dan fakta yang menarik ya. Oke, seperti biasa sebelum pembahasan kita disclaimer ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, saham WMUU ya, susah amat sih, Widodo Makmur Unggas. Nah ini sahamnya dulu sempat naik ya, cukup lumayan waktu IPO tuh, terus akhirnya drop ya. Itu rame banget ya dulu IPO, satu drop sampai saat ini mendekati support terkuatnya ya di 51. Ini harganya close nya di 51 ya. Support terkuatnya kan di 50 ya, di 51. Nah, oke, kita lihat dulu ada begitu fakta menariknya ya. Nah ini kalau di sini dari insider nih kelihatan ya ada pembelian ya, cukup lumayan besar ya, sekitar 2%-an. Ini tanggal 8 Maret ya, 8 Maret. Kalau kita lihat 8 Maret itu jadi biasanya kan plus 2 ya, plus 2 jadi sebelumnya ya. Berarti posisi ini ya, posisi ini sekitar 52 ataupun ini ya, ya di range itulah di 52 51, anggap aja 50 lah, barang di 50. Nah biasanya guys, dan ini sekali lagi ya, saya nggak punya posisi ini dan saya nggak rekom ya. Kenapa? Ini pengendaliannya yang menurutku kurang bagus ya. Kenapa dia suka jualan ya? Yang saya pegelin di sini ya, kurang nggak, ini tuh dia suka jualan tuh, pengendalinya suka jualan. Nah cuma ini ada yang masuk tuh Bayu Berlian Makmur, nih siapa saya juga nggak tahu. Kita nanti akan coba tak pelek lagi ya. Ini saya baru nemu kok ada yang masuk ya, Bayu Berlian Makmur ya. Coba tak ini ya, Bayu apa ini, PT apa orang ya, Berlian Makmur. Ini PT ya, ternyata PT guys, Bayu Berlian Makmur, Kebayanan, Bogor, Miri, Sragen. Ini lokasinya Sragen ya, kalau lihat lokasinya Sragen. Ini sama ya, ternyata ayam-ayam juga ya, karena WMUU juga ayam juga ya. Apakah nanti dia akan masuk gitu ya, nggak tahu juga. Nah tapi kalau kita lihat di sini ya, ini ya kelihatan ya jelas pengendalian kan Widodo ini ya, ini jualan terus ya, asem banget tuh. Jadi yang bikin drop tuh ini jualan terus ya. Nah yang nggak bagusnya di Widodo tuh ini ya guys ya, kalau menurut saya ini nggak bagus ya. Cuma ini ada yang masuk ya, dari Januari dia masuk ya, 12 Januari. Kita lihat 12 Januari itu posisi ini ya, pas arah ini ya, setelah itu naik. Nah, tapi setelah ini dia tetap ini jualan terus ya, Widodo terus jualan terus ya. Posisi naik ini dia jualan sampai saat ini, terus dia ngambil lagi ya, Bayu ini tanggal 8 Maret dia ngambil lagi. Nah kita lihat ya, sebenarnya kalau kita mau spekulasi ya, anggaplah uang kita tuh udah ikhlas ya, kalau kita ngendep mungkin beli di area 50-an ya, setelah itu naik dijual itu cuan ya, karena dia udah nggak bisa lagi turun ya. Cuma yang tadi problemnya perusahaan ini, nanti kita lihat ya laporan keuangannya apa ya. Nah oke, kita akan kesampingkan ini dulu, nanti kita balik lagi ya, kita ke laporan keuangan dulu ya. Kita lihat ya LK nya seperti apa emiten ini ya. Saya juga penasaran ya, dan banyak teman-teman yang saya yang sanggup di situ ya, makanya saya coba untuk lihat ya, karena ada request nanya saya WMUU ya. Kita lihat LK nya dulu nih. Kalau kita lihat ini aset sekitar 2,6 ya, kalau kita bandingkan per 31 Desember, jadi ini kuartal 4 nya tahun 2001, ini kuartal 3 2002 ya. Ini ada kenaikan ya, dari 23 naik ke 26 ya. Ini kenaikan terbesar, ini kenaikan dari aset keuangan lancar ya, ini 16 miliar naik dari 39 ya ini. Tapi kas dasar banknya turun ya, kan banyak turun. Terus berikutnya yang naik tinggi itu ini ya, aset tetap neto ini dari 1,4 naik ke 1,9 ya, ini 12 ya notnya, nanti cek aja di situ. Nah itu yang paling tinggi di sini ya, aset tetap neto ya. Nah oke, berikutnya lagi untuk liabilitasnya
sekitar 1,3 ya. 1,3 dia punya aset 2,6, jadi hampir 50% ya kalau kita bandingkan dengan asetnya ya. Yang terbesar ini utang bank ya, utang bank paling besar 400, terus berikutnya ada utang pemegang saham ya, utang pemegang saham ini 15 ya, nanti cek aja teman ya kalau mau ngepoin. Terus utang bank ini sekitar 418, terus utang pemegang saham, nah ini 33 ya. Nah, terus ada pihak tiga ini 1,2, ini cukup banyak ya. Tapi yang paling besar ini ya utang bank dan utang pemegang saham ya. Oke, laporan keuangan. Nah ini yang penting ya, laba ruginya. Nah dia ada penurunan ya kalau kita bandingkan 2001 2002 ya, ini per kuartal 3, ini kuartal 3 juga ya. Ada penurunan sekitar 190-an ya. Nah, ini dari sebelumnya 2,1 T turun jadi 2,045 ya. Jadi 145 miliar ya penurunannya. Tapi beban pokoknya juga turun ya. Dari sebelumnya 1,887 ya, turun ke 1,801 ya. Jadi turun sekitar 87. Jadi untuk laba kotornya ini ya juga turun dari 302 miliar turun ke 244 ya. Nah, kita lihat untuk laba bersihnya ini masih sekitar 91 ya. 91 memang ada penurunan ya dari sebelumnya 145 miliar turun ke 91 ya, hampir 40% ya penurunan dari sisi pendapatannya. Nah, untuk cash flow-nya masih positif ya, cash flow operasional positif dari 98 naik ke 177 ya. Oke, dari segi laporan keuangan sebenarnya emiten ini masih berjalan dengan baik ya. Cuma memang ada penurunan kinerja ya. Nah, kinerja cuma yang di sini poin likuiditasnya tinggi, ini silahkan dicek kembali ya. Ada lumayan tinggi ya untuk likuiditasnya ini dari utang bank dan utang pemegang saham ya. Naiknya signifikan guys ya, dari 80 naik ke 33 nih ya. Jadi sangat naik signifikan. Nah, untuk laba ruginya masih ya, bukan laba ya, 91 miliar ya ini labanya. Walaupun turun ya kalau kita bandingkan sekitar 40% ya turun kalau bandingkan secara year to year-nya ya. Ini sampai per kuartal 3 ya, nanti karena kuartal 4-nya belum muncul guys. Oke, ada laporan keuangan seperti itu. Terus ya ini ya, ini yang jadi problemnya di WU tuh problemnya ini jualan terus ya, Widodo Makmur. Cuma yang agak menarik tuh ada yang masuk nih ya, Bayu Berlian Makmur. Cuma kalau kita lihat cek di sini Bayu Berlian Makmur nih ini ya, kita cek aja di sini biasanya ada fotonya. Entah. Ini perusahaan gini ya, ternyata sama perusahaannya. Ini kalau kita lihat dari ininya biasa aja ya, seragamnya. Terus ini pakai sendal ya. Nah, maksud saya kalau perusahaan besar biasanya safety-nya itu akan ini ya, akan sangat ketat sekali. Tapi nggak tahu ya, karena mungkin SOP tiap perusahaan beda-beda mungkin ya. Atau mungkin ini pas jam istirahat gitu ya, dia lepas bootnya gitu, bisa jadi seperti itu ya. Ini halaman seragam juga, sebenarnya nggak jauh-jauh juga ya dari WWU, WMWU, jadi Widodo itu. Nah, ini guys ya. Cuma kalau teman mau spekulasi ya, spekulasi, karena polanya mirip ya. Ini ketika dia masuk ya, ketika dia masuk 12 ini mulai jualan terus ya, diangkat jualan terus. Nah, ini juga ada ya, Wahyu Andi Susono ini masuk juga ya, dari sebelumnya 0 naik juga, ini naik juga. Atau ini mau distribusi atau gimana ya. Cuma 10 Januari dia ngambil ya, ambil barang. Nah, 10 Januari kita dicek tadi catnya, 10 Januari pasti sini ya. Terus berikutnya dia jualan naik ya, terus berikutnya jualan. Artinya bisa dilihat ya dari sini ya, ketika dia mulai turun bawah, dia ngambil barang, setelah itu naik, setelah itu jualannya. Oh, jadi memang dia transaksikan guys. Jadi pengendalinya ikut tradingin di sahamnya ya.
Mungkin yang terbaik ya ketika di bawah ini ya. Dari segi laporan keuangan ini masih menarik ya. Maksudnya nggak rugi gitu ya, nggak rugi. Jadi 50 kita punya barang 50 ya. Misalnya ini saya nggak rekom beli ya. Misalnya barang 50. Secara fundamental ya seperti itu ya. Nggak rugi, bukan laba juga ya. Nah, memang walaupun likuiditasnya cukup besar. Nah, ketika itu pasti ya 50 kan bisa aja naik ya, bisa naik ke 60. Nah, ketika naik kita bisa jualan ya. Cuma nggak tahu kapan akan dinaikin. Cuma kalau kita lihat dari ini kelihatan ya, dia suka naik sampai 55 ya. Artinya sebenarnya bisa manfaatin ya. Nah, intinya kalau trading di 50 ya, dari saya ya, sabaran aja ya, nyari maintain yang fundamentalnya oke. Ya, utangnya nggak terlalu besar. Kenapa? Kalau terlalu besar nanti takutnya kena KPU ya, problem nanti di situ kan repot ya. Nah, kalau misalnya kayak gini nggak ada problem ya, problemnya kan dari sisi pengendali ya, karena sering jualan ya. Terus kan biasanya kalau yang ketemu yang sering jualan gini biasanya dia akan naik ya. Nah, problem itu bisa dimanfaatin ya, dia naik ya kita bisa TP gitu. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk WMWU dari segi fundamental. Sebenarnya ini emiten ini masih baik-baik saja secara fundamental, masih bukan laba, tapi memang kinerjanya turun ya, pendapatannya turun. Terus yang kurang bagusnya memang pengendalinya ya, shareholdernya ini ikut jualan ya, yang kurang bagusnya. Cuma yang menariknya tuh ada Bayu ya, ada Bayu tadi, PT Bayu tadi dia masuk ya. Terus ada satu lagi apa nih, entah Wahyu Adi Susilo ini juga beli, nggak tahu buat apa ya. Cuma di sini dia langsung jualan ya, Wahyu ini beli, setelah itu dia langsung jualan. Tanggal 11 langsung jualan, punya barang bawah langsung jual, langsung naik ya. Artinya kalau teman-teman ada di sini cepat-cepat pergi aja ya, karena ini kayak trading gitu ya, beli terus trading. Tapi kalau di Bayu ini dia belum jualan ya. Nah, belum jualan. Kalau yang Bayu belian jualan. Cuma kalau kita tarik average-nya dia kisaran 50 beli ya. Nah, kalau mau spekulasi ya Bayu ini dia beli mungkin di 50-an ya, kita ngambil 50-an, ketika naik kita jualan ya. Nah, gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau teman ada request emiten mana atau emiten 50 yang mau dibahas, silakan aja ya, tulis komentar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.